Bapak tidak mungkin berniat mencium saya kan? Untungnya, tidak ada seorang pun di dalam kamar perawatan ini. Jantungku mulai berdebar kencang. Pak Budi, Bu Dewi, tolong jangan lari. Tangannya menyentuh pipiku, hangat dan lembut. Sentuhan seperti ini. Sudah 30 tahun aku tidak merasakannya. Seharusnya kita tidak melakukan ini. Kenapa tidak? Ini rumah sakit. Saya perawat, dan Bapak adalah. Sebelum cerita dimulai, mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe dan like. Terima kasih. Ibu kepala, pasien itu lagi. Perawat Rina berlari menghampiriku dengan napas terengah-engah. Hari yang baru dimulai pukul 7 pagi sudah terasa begitu kacau. Selama 30 tahun bekerja di rumah sakit, aku sudah menghadapi berbagai macam pasien. Tetapi jarang sekali ada yang sesulit Bapak Budi Santoso di kamar 307. Kali ini, apalagi yang dia lakukan? Dia menolak minum obat, membentak perawat pendamping, dan bahkan mencabut sendiri selang infusnya. Aduh Bu, kami benar-benar sudah tidak sanggup lagi. Mendengar keluhan Rina, aku menghela napas tanpa sadar. Sudah seminggu dia dirawat karena pneumonia, dan setiap hari selalu ada saja keributan yang dibuatnya. Baiklah, biar saya yang menemuinya. Sambil berjalan menyusuri koridor, aku memikirkan kembali profil pasien bernama Budi Santoso itu. Pria berusia 55 tahun, lajang, bekerja sebagai kuli bangunan, hingga akhirnya pingsan karena pneumonia dan dilarikan ke UGD. Tanpa asuransi kesehatan yang memadai, dan tanpa seorang pun wali, dia dirawat sebatang kara. Ketika aku mengetuk dan masuk ke kamar 307, dia sedang duduk di ranjang sambil menatap keluar jendela. Selang infus tergeletak di lantai, dan bungkus-bungkus obat berserakan di sekitar tempat tidurnya. Bapak Budi, mendengar suaraku, dia perlahan menoleh. Janggut dan kumis yang tumbuh tak terawat, kerutan dalam di wajahnya, dan tatapan mata yang masih tajam. Penampilannya tampak jauh lebih keras dari usianya yang 55 tahun. Mau apa lagi kemari? Suaranya ketus. Bapak tidak minum obat, mencabut infus. Apakah Bapak datang ke sini bukan untuk dirawat? Siapa bilang aku mau dirawat? Aku di sini hanya karena belum mati saja. Kalau begitu, silakan pulang saja. Pulanglah jika Bapak tidak peduli. Kondisinya akan semakin parah di luar sana, karena Bapak belum sembuh total. Kata-kataku membuatnya menatapku tajam. Apa kau bilang? Saya bilang, jika Bapak menolak perawatan, lebih baik pulang saja. Jangan mengganggu pasien lain. Kami saling bertatapan tajam untuk beberapa saat. Selama 30 tahun pengalamanku, jarang ada pasien yang berani menatapku dengan tatapan menantang seperti ini. Perawat yang hebat sekali ya, berani menyuruh pasiennya pulang. Jika Bapak bisa bersikap selayaknya pasien, saya akan memperlakukan Bapak selayaknya perawat. Bersikap seperti pasien? Apa maksudnya itu? Setidaknya dengarkan instruksi tim medis dan jangan melampiaskan amarah Anda pada orang lain. Dia mendengus sinis. Melampiaskan amarah? Kepada siapa aku melakukannya? Apakah Bapak tidak tahu kalau perawat pendamping tadi hampir menangis dan ingin berhenti bekerja? Itu karena dia saja yang cengeng, bukan? Jawaban yang sungguh tidak tahu malu. Bukan karena dia cengeng, tapi karena sikap Bapak yang keterlaluan. Sebenarnya apa yang membuat Anda begitu tidak puas? Tidak puas? Tentu saja banyak. Dengan fasilitas busuk seperti ini dan biaya perawatan yang mencekik. Jika tidak suka dengan fasilitas di sini, silakan pindah ke rumah sakit lain. Atau rawat diri Anda sendiri di rumah. Ucapanku yang tegas membuat raut wajahnya semakin mengeras. Bagaimana caranya aku merawat diri di rumah? Bicaramu tidak masuk akal. Kalau begitu, setidaknya jalanilah perawatan dengan benar di sini. Dengan menolak obat dan mencabut infus, kapan Bapak pikir bisa sembuh? Aku tidak punya niat untuk sembuh. Lagi pula, apa yang bisa kulakukan setelah keluar dari sini? Tiba-tiba suaranya terdengar pasrah, meskipun sikap memberontaknya masih kentara. Kalau berpikir seperti itu, untuk apa Anda dirawat di sini sejak awal? Seharusnya tidak perlu datang ke rumah sakit. Kau pikir aku datang ke sini atas kemauanku sendiri? Aku dibawa ke sini setelah pingsan. Justru karena itu, Bapak seharusnya menjalani perawatan dengan lebih serius, bukan? Berisik, keluar sana. Akhirnya, dia memalingkan tubuhnya dariku. Pasien yang benar-benar membuat frustrasi. Lalu bagaimana dengan infusnya? Terserah, kalau pasien tidak kooperatif, kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, biarkan saja aku. Melihatnya berteriak seperti itu, aku tahu dia sudah mencapai batasnya.
Aku belum pernah menangani pasien seperti ini. Baiklah, saya akan berdiskusi dengan dokter untuk memproses kepulangan Bapak. Ya, lakukan saja. Dia benar-benar keras kepala sampai akhir. Saat aku hendak melangkah keluar, dia kembali berbicara. Lagi pula aku tidak punya uang. Apalagi yang bisa kuharapkan di sini? Saat dia menyinggung soal uang, aku merasakan ada sesuatu yang berbeda. Meskipun nada bicaranya masih sama ketusnya. Untuk masalah biaya, Bapak bisa berkonsultasi dengan bagian sosial rumah sakit. Aku tidak mau merepotkan. Jadi, Bapak akan terus bersikap seperti ini? Terserah aku. Benar-benar tidak ada jalan keluar. Aku melangkah keluar ke koridor dan menghela napas panjang. Selama 30 tahun, ini adalah pasien tersulit yang pernah kutemui. Pasien-pasien menyebalkan lainnya biasanya punya alasan. Tetapi pria ini sepertinya membenci segalanya tanpa alasan yang jelas. Sore harinya, saat aku melakukan ronde pemeriksaan, kamar 307 kembali gaduh. Kali ini, dia membuat keributan karena menolak makan. Bapak juga tidak mau makan? Tidak nafsu makan. Kalau begitu, bubur saja, ya. Aku juga tidak mau. Pasien yang selalu saja mengeluh apapun yang diberikan kepadanya. Jika terus begini, kondisi Bapak hanya akan memburuk. Aku tidak peduli, harus peduli. Jika kondisi memburuk, Bapak harus dirawat lebih lama, dan biaya perawatannya akan semakin membengkak. Ah, berisik, teriaknya sambil melemparkan bantal ke arahku. Tindakannya benar-benar kekanak-kanakan. Aneh sekali. Seorang pria dewasa berusia 55 tahun bersikap seperti ini. Aku merasa pasti ada alasan lain di baliknya. Namun, setiap kali aku mencoba mencari tahu, dia justru semakin marah. Aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Menjelang malam, akhirnya kami berhasil memasang kembali infusnya. Itu pun setelah dokter datang langsung dan memarahinya dengan keras. Jika besok Anda masih bersikap seperti ini, kami benar-benar akan memulangkan Anda. Pulangkan saja kalau begitu. Dia tetap saja memberontak. Sepanjang hari, aku stres karena pasien ini, dan bahkan setelah sampai di rumah, pikiranku masih terus tertuju padanya. Apa yang membuatnya begitu tidak puas? Mengapa dia begitu kasar? Dari semua pasien yang pernah kutangani, Pak Budi adalah kasus yang sangat unik. Di satu sisi aku marah, tapi di sisi lain aku juga penasaran. Kekacauan apa lagi yang akan dia buat besok? Aku belum pernah bertemu pasien seperti ini. Bukan hanya sulit, tapi sudah sampai pada tingkat menolak pengobatan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Di luar, dia terlihat begitu memberontak. Tetapi terkadang, ekspresi wajahnya justru menunjukkan kesepian yang mendalam. Menurut Anda, apa yang harus saya lakukan jika bertemu pasien seperti ini? Haruskah saya menyerah saja? Atau terus mencoba? Jujur, saya masih belum tahu. Tetapi satu hal yang pasti, pasien bernama Budi Santoso ini bukanlah orang biasa. Sampai kapan perang urat saraf ini akan berlanjut? Aku sudah mulai khawatir memikirkan hari esok. Ibu kepala, bagaimana dengan pasien di kamar 307? Keesokan paginya, perawat Rina bertanya dengan wajah cemas. Kenapa? Ada masalah lagi? Tidak, Bu. Hari ini dia tenang sekali. Justru itu yang lebih aneh. Dia minum obat dengan patuh. Dan infusnya juga tidak dicabut. Benarkah? Mengingat sikapnya kemarin, sulit sekali untuk percaya. Mungkin kondisinya sedang tidak baik. Sepertinya tidak juga. Dia hanya diam menatap keluar jendela. Aneh sekali. Aku berjalan menuju kamar 307 dengan mempersiapkan diri. Bersiap menghadapi keributan seperti kemarin. Namun, ketika aku membuka pintu, Pak Budi benar-benar hanya duduk diam sambil menatap keluar jendela. Infusnya terpasang dengan benar, dan bungkus obatnya pun tertata rapi. Bagaimana keadaan Bapak hari ini? Kurang baik. Jawabannya masih ketus, tapi tidak seagresif kemarin. Bagian mana yang sakit? Seluruh badan. Dia masih enggan berbicara spesifik, tetapi setidaknya dia tidak marah-marah. Saya periksa suhunya, ya. Saat aku mengeluarkan termometer, dia membuka mulutnya dengan patuh. Kemarin, dia pasti akan menolaknya. 37,2 derajat Celcius. Demam ringan. Suhu Bapak sedikit tinggi. Saya akan berikan obat penurun panas. Ya. Jawaban yang singkat, tapi setidaknya dia tidak menolak. Sambil mengambilkan obat, aku mengamatinya lebih saksama. Ada sesuatu yang berbeda. Sifat agresifnya kemarin telah hilang,
digantikan oleh aura keputusasaan. Minumlah air ini. Aku menyodorkan segelas air, dan dia menerimanya. Namun, aku melihat tangannya sedikit gemetar. Bapak baik-baik saya? Ya, hanya sedikit pusing. Untuk pertama kalinya, dia jujur mengenai gejalanya. Apakah sangat pusing? Sedikit. Dia masih irit bicara, tapi setidaknya kami bisa berkomunikasi. Aku merasakan adanya perubahan. Aneh sekali orang yang kemarin begitu kasar tiba-tiba menjadi begitu penurut. Apa karena sakitnya semakin parah? Apakah semalam Bapak tidak bisa tidur? Tidak bisa. Kenapa? Ada yang sakit? Bukan. Hanya tidak bisa tidur saja. Aku merasa ada alasan lain, tetapi sulit untuk bertanya lebih jauh. Jika ada yang tidak nyaman, silakan tekan bel kapan saja. Ya, setelah jawaban singkat itu, Pak Budi kembali menatap keluar jendela. Tampak tenggelam dalam pikirannya. Saat aku hendak keluar, dia memanggilku. Suster. Ya, apakah kemarin saya keterlaluan? Aku terkejut dengan pertanyaan mendadaknya. Itu bukan permintaan maaf, tapi setidaknya menunjukkan bahwa dia merenungkan tindakannya. Memang sedikit keterlaluan. Apakah perawat pendamping itu sangat sedih? Ya, sedikit. Raut wajahnya menjadi muram. Haruskah saya meminta maaf? Untuk pertama kalinya, dia menunjukkan niat untuk meminta maaf. Benar-benar seperti orang yang berbeda dari kemarin. Tentu akan lebih baik. Dia pasti akan memahaminya. Saya tidak tahu bagaimana cara meminta maaf. Sikapnya terlihat canggung. Seolah-olah dia sudah sangat lama tidak pernah meminta maaf. Cukup katakan maaf dengan tulus. Baiklah, akan saya coba. Aneh, bagaimana bisa orang yang begitu keras kepala kemarin tiba-tiba berubah menjadi begitu lunak? Apakah ada perubahan batin yang terjadi padanya? Sore harinya, ketika aku kembali, Pak Budi sedang berbicara dengan tenang bersama perawat pendamping. Sepertinya dia sudah meminta maaf. Bagaimana keadaan Anda? Sudah lebih baik? Ya, sudah sedikit lebih baik. Demamnya sudah turun, dan ekspresinya terlihat lebih tenang. Sepertinya sudah berbaikan dengan perawat pendamping, ya? Ya, saya sudah minta maaf. Bagus sekali. Saat itu perawat pendamping memanggilku. Ibu kepala, pasien ini benar-benar sudah berubah, ya. Hari ini dia sangat tenang. Syukurlah kalau begitu. Namun, perawat pendamping itu menunjukkan ekspresi sedikit khawatir. Tapi, dia terlihat sangat murung. Seharian hanya menatap keluar jendela. Benar juga. Sifat kasarnya memang sudah hilang. Tetapi kini dia terlihat begitu lesu. Dengan pengalamanku selama 30 tahun, aku sering melihat kasus seperti ini. Ketika tubuh sakit, kondisi emosional juga menjadi rapuh, terutama bagi mereka yang hidup sendiri. Saat makan malam, ketika aku mengunjunginya lagi, Pak Budi masih duduk di dekat jendela. Sudah makan malam? Sedikit. Sedikit? Kenapa tidak makan banyak? Tidak ada selera. Wajar jika tidak nafsu makan saat sakit, tapi aku merasa ada alasan lain. Apakah ada sesuatu yang Bapak khawatirkan? Pertanyaan mendadakku membuatnya menatapku. Kenapa bertanya begitu? Hanya saja, Bapak terlihat sangat murung. Setelah hening sejenak, dia akhirnya angkat bicara. Saya tidak tahu harus berbuat apa setelah pulang ke rumah nanti. Untuk pertama kalinya, dia mengungkapkan isi hatinya. Memangnya apa pekerjaan Bapak? Kuli bangunan, pekerjaan yang berat, ya, di lokasi konstruksi. Berat. Tapi hanya itu yang bisa saya lakukan. Suaranya terdengar getir. Pasti dulu pernah melakukan pekerjaan lain kan? Dulu, saya punya perusahaan kecil. Perusahaan apa? Perusahaan desain interior. Tapi semuanya bangkrut saat Krismon tahun 98. Ah, jadi begitu. Krisis moneter. Banyak orang dari generasi itu yang hidupnya berubah total. Aku mulai mengerti. Pasti sangat berat waktu itu ya. Bukan lagi berat. Saya kehilangan segalanya dalam semalam. Keluarga juga. Keluarga? Istri dan anak laki-laki saya meninggalkan saya. Wajar saja, kepala keluarga macam apa saya ini. Ada luka yang dalam-dalam suaranya. Apakah tidak pernah berkomunikasi lagi dengan putra Anda? Sudah bertahun-tahun tidak. Saya tidak punya muka untuk menemuinya. Sekarang aku mengerti. Mengerti mengapa dia begitu kasar. Mengapa dia menolak pengobatan. Dia adalah orang yang telah kehilangan semangat hidupnya. Apakah Bapak tidak merindukan putra Anda? Tentu saja rindu. Tapi, kalimatnya menggantung.
Tapi, apakah dia mau bertemu dengan ayah yang seperti ini? Hatiku terasa sakit. Seorang pria paruh baya yang kehilangan kepercayaan dirinya seperti ini. Anda tahu kan, satu kegagalan besar dalam hidup bisa mengubah segalanya. Terutama bagi mereka yang memiliki tanggung jawab besar sebagai kepala keluarga. Tetap saja, seorang ayah adalah seorang ayah. Saya tidak bisa menjadi ayah yang baik. Masih ada waktu untuk memperbaikinya. Di usiaku yang sekarang, dengan kondisiku ini, suaranya penuh kepasrahan. Usia tidak penting, yang terpenting adalah ketulusan. Dia menatapku lekat. Suster, Anda punya keluarga? Tidak, saya hidup sendiri. Kenapa? Orang sebaik Anda. Pujian yang tiba-tiba itu membuatku salah tingkah. Saya juga punya berbagai macam cerita. Cerita seperti apa? Aneh. Ini pertama kalinya aku terlibat dalam percakapan pribadi seperti ini dengan seorang pasien. Mungkin memang belum berjodoh saja. Jodoh, gumamnya. Orang seperti Anda saja hidup sendiri. Apalagi orang seperti saya. Jangan berpikir seperti itu. Tapi itu kenyataannya. Dia masih menyalahkan dirinya sendiri. Saat itulah, tiba-tiba keringat dingin mulai membasahi dahinya. Bagaimana? Anda baik-baik saja? Sedikit pusing. Aku memeriksa suhunya. Ternyata naik menjadi 38 derajat. Saya akan berikan obat penurun panas dan mengambilkan kompres. Aku bergegas menyiapkan kompres air dingin. Ketika aku kembali, dia sedang berusaha mengompres dahinya sendiri dengan susah payah. Biar saya bantu. Aku mulai mengompres dahinya dengan lembut. Kulitnya terasa panas, dan untuk ukuran seorang pekerja kasar, ternyata cukup lembut. Segar, Kang? Ya, sangat segar. Dia memejamkan matanya, memberiku kesempatan untuk mengamatinya lebih dekat. Walaupun ada kerutan, wajahnya cukup rapi. Aku berpikir, jika janggutnya dicukur, dia pasti akan terlihat cukup tampan. Apa yang sedang kupikirkan? Menilai penampilan pasien seperti ini, selama 30 tahun karirku, ini adalah pertama kalinya. Saat aku mengompres hingga ke belakang lehernya, dia menghela napas pelan. Sudah lama sekali. Apanya yang sudah lama? Ada seseorang yang merawatku seperti ini. Suaranya terdengar begitu sepi. Terasa sekali bahwa dia sudah lama hidup sendiri. Anda pasti sangat merindukan keluarga. Tentu saja, terutama putraku. Suaranya bergetar. Kerinduan seorang ayah begitu terasa. Pada saat itulah dia tiba-tiba membuka matanya dan menatapku. Wajah kami ternyata sangat dekat. Tanganku yang memegang lap basah berada di samping lehernya, dan kami saling bertatapan dalam keheningan sesaat. Bu Dewi, caranya memanggil namaku terdengar berbeda. Lebih lembut dan penuh permohonan. Ya, terima kasih banyak. Tatapannya begitu tulus, bukan sekadar ucapan terima kasih biasa, tetapi seolah mengandung makna yang lebih dalam. Saat itu, tangannya bergerak sedikit dan menyentuh punggung tanganku. Mungkin tidak sengaja, tapi bisa juga disengaja. Maaf. Dia buru-buru menarik tangannya. Tapi kenapa aku justru merasa sedikit kecewa? Selama 30 tahun, ini adalah pengalaman pertamaku. Berada begitu dekat dengan pasien dalam suasana seperti ini. Aku merasa seolah sedang melintasi sebuah batas. Demamnya pasti akan segera turun. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan. Tetapi suasana sudah terlanjur berubah menjadi aneh. Suster, nama Anda siapa? Dewi Puspita. Bu Dewi. Caranya menyebut namaku terdengar berbeda. Saya Budi Santoso. Saya sudah tahu. Bu Dewi. Usianya berapa? Bapak dulu yang sebutkan. 55. Saya 60. 60? Sama sekali tidak terlihat. Lagi-lagi pujian yang mengatakan, aku terlihat lebih muda dari usiaku. Di usia 60 tahun. Mendengar ini, sesuatu sedang berubah. Kemarin dia adalah pasien yang sangat menyebalkan. Tetapi sekarang, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Bu Dewi, besok datang lagi? Ya, tentu saja saya akan datang. Saya perawat penanggung jawab Anda. Bukan begitu. Maksud saya, datanglah untuk mengobrol seperti ini. Permintaan seorang pasien kepada perawat seperti ini terasa aneh. Dan yang lebih aneh lagi, aku tidak merasa keberatan. Apa yang sedang terjadi? Bisakah seseorang berubah secepat ini dalam semalam? Baiklah, besok jika ada waktu, saya akan mampir. Kenapa aku menjawab seperti itu? Itu terdengar seolah aku akan datang secara pribadi.
bukan karena tugas. Benarkah? Matanya berbinar, seperti anak kecil. Apakah hal seperti ini benar-benar mungkin terjadi? Bisakah hati berubah secepat ini dalam semalam? Aku sendiri tidak tahu. Tapi satu hal yang pasti, pasien bernama Budi Santoso ini bukan lagi sekadar pasien biasa bagiku. Sesuatu, sepertinya sedang dimulai. Apa yang dimulai, aku sendiri tidak tahu. Tapi yang jelas, perasaan yang muncul hari ini sangat berbeda dari kemarin. Aku benar-benar tidak menyangka akan merasakan hal seperti ini. Bu Dewi, akhir-akhir ini kelihatannya ada yang beda deh. Di ruang istirahat rumah sakit, saat aku sedang menikmati kopi, Ani, rekan kerjaku selama 20 tahun, melontarkan komentar tajamnya. Beda apanya? Entahlah, pokoknya raut wajah ibu terlihat lebih cerah dari biasanya. Aku terkejut mendengar ucapan Ani. Jangan-jangan semuanya terlihat jelas di wajahku? Tidak ada apa-apa kok. Mungkin karena badanku terasa lebih sehat saja. Benarkah? Atau jangan-jangan ada kabar baik? Tatapan Ani penuh selidik. Kabar baik? Entahlah. Sejak beberapa hari lalu, aku justru sering menantikan waktu untuk bisa mengobrol dengan Pak Budi di kamar 307. Bahkan setelah pulang kerja, aku masih sering memikirkannya. Tidak ada apa-apa. Mungkin karena sudah mendekati masa pensiun, jadi hatiku lebih tenang. Masa sih? Saat Ani masih menatapku dengan curiga, perawat Rina menghampiri kami. Ibu kepala, pasien di kamar 307 itu benar-benar sudah banyak berubah. Bagaimana perubahannya? Sudah seperti orang lain. Minum obatnya rajin, baik pada perawat pendamping. Tapi sepertinya dia lebih istimewa baiknya hanya kepada ibu kepala. Lebih istimewa baiknya? Jantungku berdebar kencang. Apakah terlihat sejelas itu oleh orang lain? Mungkin karena waktu pertama kali saya menanganinya, saya bersikap sedikit tegas. Bukan, Bu. Benar-benar beda. Setiap kali mendekati jam kunjungan ibu, dia pasti akan terus melihat ke arah pintu. Wajahku terasa panas mendengar perkataan Rina. Jangan-jangan memang separah itu? Pasien memang sering begitu, menunggu perawat penanggung jawabnya. Tapi rasanya ini beda, Bu. Tatapan matanya itu. Tatapan matanya kenapa? Ani tiba-tiba menyela. Pokoknya terlihat istimewa. Sangat berbeda saat dia menatap perawat lain. Astaga, ketahuan. Orang lain juga sudah menyadarinya. Ini bisa jadi masalah besar. Rina, kamu jangan berlebihan. Apa istimewanya hubungan antara pasien dan perawat? Kata Ani sambil tertawa. Tapi hatiku menjadi tidak tenang. Apakah ini benar-benar hanya hubungan antara pasien dan perawat? Jujur, aku sendiri tidak yakin. Akhir-akhir ini, aku semakin sering memikirkan Pak Budi. Saat waktu ronde sore tiba, aku berjalan menuju kamar 307. Di depan pintu, aku menarik napas sejenak sebelum masuk. Benar saja, Pak Budi sedang duduk menanti sambil menatap ke arah pintu. Bagaimana kondisi Bapak hari ini? Jauh lebih baik. Apalagi setelah Bu Dewi datang, jadi semakin baik. Bapak kalau bicara seperti itu, bagaimana kalau ada yang dengar? Tolong pelankan suaranya. Kenapa? Memangnya apa masalahnya kalau ada yang dengar? Apa salahnya bilang kalau saya senang karena perawat saya datang? Memang tidak ada yang salah, tetapi rasanya itu bukan sekadar ucapan biasa. Aku merasa sedikit terbebani. Sebaiknya kita bicara pelan-pelan saja. Baiklah, saat aku memeriksa suhu dan tekanan darahnya, aku bisa merasakan tatapan Pak Budi yang terus tertuju padaku. Tekanan darahnya normal, demamnya juga sudah turun total. Kondisi Bapak sudah sangat membaik. Kalau begitu, apa saya bisa segera pulang? Itu harus diputuskan oleh dokter. Tapi sepertinya dalam beberapa hari ke depan sudah bisa. Setelah mengatakan itu, kenapa aku justru merasa sedikit kecewa? Kepulangan pasien seharusnya menjadi kabar baik. Kalau saya pulang, berarti saya tidak bisa bertemu Bu Dewi lagi, ya? Ternyata, kami memikirkan hal yang sama. Apa maksud Bapak? Itu kan kabar baik, artinya Anda sudah sehat. Sehat memang baik, tapi tidak bisa bertemu Bu Dewi lagi, rasanya sayang sekali. Bagaimana aku harus merespons perkataan seperti ini? Aku merasa senang, tetapi juga bingung. Perasaan yang campur aduk, yang terpenting adalah kesehatan Bapak. Bagi saya, sepertinya Bu Dewi yang lebih penting. Suaranya yang tiba-tiba menjadi serius membuat jantungku berdebar kencang. Tolong jangan bicara seperti itu. Kenapa? Ini tulus dari hati saya. Hubungan antara pasien dan perawat hanyalah sebatas itu kan?
Pertanyaan langsungnya membuatku sulit menjawab. Jujur, aku sendiri tidak tahu. Tentu saja, begitu. Benarkah? Tatapannya begitu dalam, seolah bisa membaca isi hatiku. Saat itu, pintu terbuka. Permisi. Perawat pendamping masuk, memecah suasana canggung di antara kami. Ah, ya. Saya permisi dulu. Aku bergegas pergi. Rasanya seperti sedang melakukan percakapan yang berbahaya. Sambil berjalan di koridor, aku berpikir, apakah ini benar-benar hanya hubungan antara pasien dan perawat? Jujur, sepertinya tidak. Akhir-akhir ini, melihat Pak Budi membuat hatiku berdebar, mengobrol dengannya terasa menyenangkan, dan mendengar dia akan pulang membuatku sedih. Apakah perasaan ini murni hanya perhatian profesional? Saat kembali ke ruang istirahat, Ani masih duduk di sana. Dewi, kamu benar-benar tidak apa-apa. Wajahmu aneh. Aneh apanya? Seperti orang yang sedang punya banyak pikiran. Ani memang sahabatku selama 20 tahun. Jadi dia bisa dengan mudah membaca perubahan raut wajahku. Tidak ada apa-apa. Benar? Jangan-jangan karena pasien di kamar 307 itu, bagaimana dia bisa tahu? Kenapa tiba-tiba membahas pasien itu? Rina bilang, pasien itu memperlakukanmu dengan sangat istimewa. Bukan begitu. Bukan begitu bagaimana? Ani tersenyum penuh arti. Jangan-jangan kamu tertarik pada pasien itu, ya? Tepat sasaran. Apa-apaan kamu ini? Ingat umurku. Memangnya kenapa dengan umur? Umur 60 tahun tidak boleh pacaran? Pacaran? Kamu berlebihan sekali. Berlebihan? Melihat raut wajahmu akhir-akhir ini, sepertinya memang begitu. Wajahku memerah mendengar perkataan Ani. Ketahuan. Sekeras apapun aku mencoba menyembunyikannya. Di hadapan sahabat 20 tahun, semuanya terbongkar. Ani, ya? Seandainya. Ini hanya seandainya, ya? Ya, katakan saja. Apakah di usia 60 tahun? Perasaan seperti ini bisa muncul? Ani tersenyum lebar. Tentu saja bisa. Umur itu bukan masalah. Tapi, pasien dan perawat, itu memang sedikit rumit. Tapi bukan berarti tidak mungkin, kan? Tidak mungkin, katamu? Kalau dia sudah pulang, dia bukan lagi pasienmu kan? Benar juga. Setelah dia pulang, hubungan kami bukan lagi pasien dan perawat. Tapi Dewi, kamu harus mencari tahu dulu orang seperti apa dia. Maksudmu? Usianya sudah tidak muda, status sosialnya berbeda. Akan ada banyak masalah realistis lainnya. Perkataan Ani ada benarnya. Aku seorang kepala perawat dengan pengalaman 30 tahun, sementara Pak Budi seorang kuli bangunan. Secara realistis, ada banyak perbedaan di antara kami. Tapi, apakah itu benar-benar penting? Selama mengobrol dengannya, aku merasa bahwa hati jauh lebih penting daripada pendidikan atau pekerjaan. Ani, aku harus bagaimana? Pertama, tenangkan dulu hatimu. Apakah kamu benar-benar punya perasaan istimewa padanya? Sepertinya. Begitu. Kalau begitu, coba amati lebih jauh. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Saran Ani sangat bijak. Tetapi dengan hati yang sudah terlanjur condong, apakah mudah untuk hanya mengamati? Keesokan harinya, aku mendengar kabar bahwa kepulangan Pak Budi sudah diputuskan. Akhirnya, dia akan pulang. Aku merasa senang sekaligus sedih. Mulai sekarang, aku tidak bisa lagi bertemu dengannya setiap hari. Saat aku membantunya mempersiapkan kepulangan di kamar 307, Pak Budi juga terlihat sedikit sedih. Besok pagi Bapak sudah bisa pulang. Begitu ya. Nanti di rumah, jangan lupa minum obat dan jangan terlalu lelah ya. Iya, kami berdua menjadi lebih pendiam. Pulang adalah hal yang baik, tapi kenapa rasanya begitu menyedihkan? Anda pernah merasakannya, kan? Saat harus berpisah dengan orang yang disukai. Perasaan senang sekaligus sedih yang rumit. Bu Dewi. Ya, setelah pulang nanti. Bolehkah saya sesekali menghubungi Anda? Menghubungi pasien dan perawat berhubungan secara pribadi. Setelah pasien pulang bukanlah hal yang biasa. Entahlah, tidak boleh ya. Tatapannya penuh harap. Bagaimana aku harus menjawab? Hati kecilku ingin terus berhubungan, tetapi memikirkan berbagai masalah realistis. Saya akan pikirkan dulu. Benarkah? Iya, saya akan pikirkan. Wajahnya menjadi cerah, seolah menemukan secercah harapan. Besok adalah hari terakhir. Aku harus berpisah dengannya dalam keadaan perasaan yang belum jelas. Jika Anda di posisiku,
Apa yang akan Anda lakukan? Haruskah perasaan aneh ini terus dipupuk? Atau sebaiknya diakhiri di sini? Jujur, aku masih belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, pria bernama Budi Santoso ini telah benar-benar mengubah rutinitas hidupku. Dewi, ayo makan siang bareng hari ini. Wati, teman lamaku, tiba-tiba menghubungiku. Kami sudah berteman lebih dari 30 tahun. Jadi sesekali kami bertemu untuk mengobrol. Kami bertemu di sebuah restoran dekat rumah sakit. Dan Wati menatapku dengan tatapan penuh selidik. Dewi, akhir-akhir ini wajahmu terlihat cerah sekali. Ada kabar baik ya? Lagi-lagi soal raut wajahku. Karena terlalu banyak orang yang berkomentar begitu, aku jadi sedikit khawatir. Tidak ada apa-apa. Mungkin karena sudah mendekati masa pensiun, jadi hatiku lebih tenang. Benarkah? Atau jangan-jangan sudah punya pacar? Pertanyaan belak-belakan Wati membuatku terkejut. Apa-apaan kamu ini? Di usiaku yang sudah 60 tahun, memangnya kenapa? Zaman sekarang banyak kok yang pacaran di usia senja. Wah, Dewi akhirnya pacaran juga ya. Wati terlihat senang, tetapi ketika aku mulai bercerita tentang Pak Budi, seorang kuli bangunan, ekspresinya berubah secara halus. Awalnya dia antusias, tetapi sekarang terlihat sedikit kecewa. Iya, begitulah ceritanya. Oh, meskipun tidak diucapkan, aku bisa membaca semuanya dari raut wajah Wati. Sebagai teman yang tahu betapa selektifnya aku dalam memilih pria selama ini, reaksinya bisa dimengerti. Orangnya seperti apa? Usianya 55. Duda, hidup sendiri. Duda pula. Wajah Wati semakin terlihat khawatir. Wati, dari raut wajahmu, aku tahu apa yang kamu pikirkan. Bukan begitu. Yang penting kan kamu bahagia. Meskipun dia berkata begitu, aku bisa merasakan isi hatinya yang sebenarnya. Seorang kepala perawat dengan pengalaman 30 tahun berpacaran dengan seorang kuli bangunan, pasti itu yang ada di pikirannya. Seharusnya aku sudah menduga reaksi seperti ini. Sebagian besar orang di sekitarku mungkin akan bereaksi sama. Di depan mereka akan bilang tidak apa-apa, tetapi di belakang mereka pasti akan heran. Dewi, coba cari tahu lebih dalam tentang orang itu. Zaman sekarang, apalagi pria seumurannya. Maksudmu? Ada loh yang mendekati wanita karena uang. Kamu kan gajinya lumayan, uang pensiunnya juga ada. Perkataan Wati membuatku tersinggung. Aku tahu Pak Budi bukan orang seperti itu. Dia bukan orang seperti itu. Bagaimana kamu bisa yakin? Kalian baru kenal berapa lama? Aku punya firasat tentang orang. Selama 30 tahun di rumah sakit, aku sudah bertemu dengan berbagai macam orang. Tetap saja harus hati-hati. Apalagi kalau ada perbedaan ekonomi. Wati terus menasihatiku, tetapi aku sudah tidak ingin mendengarnya lagi. Kenapa semuanya jadi begitu rumit? Aku hanya bertemu dengan orang baik. Kenapa ini justru menimbulkan begitu banyak kekhawatiran? Wati, aku duluan ya. Ada jadwal sore. Dewi, kamu marah? Aku kan hanya khawatir. Aku tahu. Terima kasih. Tapi jujur, hatiku terasa tidak enak. Saat kembali ke rumah sakit, perkataan Wati terus terngiang di kepalaku. Apakah aku terlalu terburu-buru? Hubungan kami bahkan belum jelas, tetapi aku sudah memikirkan kekhawatiran seperti ini. Sore harinya Ani menghampiriku. Dewi, pasien kamar 307 sudah pulang kan? Iya. Bagaimana? Sedih? Entahlah. Sulit untuk menjawab dengan jujur. Oh ya Dewi, kamu dicari oleh kepala bidang keperawatan. Aku? Kenapa? Kurang tahu, coba temui saja. Dalam perjalanan ke ruang kepala bidang, aku merasa cemas. Jangan-jangan ada masalah terkait hubunganku dengan Pak Budi. Bu Dewi, silakan duduk. Kepala bidang menatapku dengan serius. Ada apa ya Bu? Ada sedikit pembicaraan mengenai pasien di kamar 307. Benar dugaanku. Pembicaraan apa, ya? Ada gosip yang beredar di antara perawat. Apakah ibu punya hubungan pribadi dengan pasien tersebut? Pertanyaan langsungnya membuatku bingung. Hubungan pribadi? Sepertinya tidak sampai sejauh itu. Benarkah? Perawat lain bilang hubungan kalian terlihat cukup istimewa. Saya hanya berusaha memberikan perawatan terbaik untuk pasien. Kalau begitu syukurlah. Seperti yang Anda tahu, hubungan pribadi antara tenaga medis dan pasien bisa menimbulkan banyak masalah. Ya, saya mengerti. Bu Dewi adalah perawat senior yang kami percaya. Tolong berhati-hati agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Baik Bu,
saya akan berhati-hati. Keluar dari ruang kepala bidang, aku menghela napas. Gosipnya sudah menyebar sejauh ini. Di rumah sakit, gosip seperti ini memang cepat menyebar. Aku harus lebih berhati-hati. Di ruang istirahat, aku mendengar beberapa perawat junior berbisik-bisik. Ibu kepala benar-benar dengan pasien itu, aku juga lihat sendiri. Sikapnya beda sekali. Umurnya berapa sih? Katanya 60 tahun. Tapi pasiennya baru 50. Tapi kan dia cuma kuli bangunan. Aku bisa mendengar semuanya dengan jelas. Kepala perawat yang dihormati selama 30 tahun dalam sekejap menjadi bahan gosip. Saat itu, Ani datang dan mengusir para perawat junior itu. Kalian tidak ada kerjaan ya? Jangan bergosip, sana bekerja. Setelah mereka pergi, Ani duduk di sampingku. Dewi, tidak apa-apa? Iya, tidak apa-apa. Jangan pedulikan gosip, nanti juga hilang sendiri. Begitu ya? Tentu saja, gosip seperti ini kan sudah biasa di rumah sakit. Penghiburan Ani sangat berarti, tetapi hatiku tetap tidak tenang. Menurut Anda, apakah pasangan seorang kepala perawat berusia 60 tahun dan kuli bangunan berusia 55 tahun benar-benar tidak masuk akal? Saat pulang, aku melihat ada pesan di ponselku. Saya sudah pulang hari ini. Terima kasih banyak atas segalanya selama ini. Budi Santoso. Dia sudah menghubungiku. Aku bimbang, haruskah aku membalasnya? Mengingat semua yang terjadi hari ini. Tetapi akhirnya, aku tetap membalasnya. Selamat atas kepulangannya. Jaga kesehatan dan jangan lupa minum obat. Tak lama kemudian balasan datang. Bu Dewi, apakah ada waktu untuk minum kopi bersama? Saya belum sempat mengucapkan terima kasih dengan benar. Mengajakku minum kopi? Sepertinya sekarang adalah waktunya untuk memutuskan. Apakah hubungan ini akan dilanjutkan atau diakhiri di sini? Mengingat reaksi orang-orang di sekitarku hari ini, pilihan yang bijak adalah mengakhirinya. Tetapi hatiku menginginkan hal yang lain. Aku ingin bertemu lagi dengannya, mengobrol lagi dengannya. Kapan Bapak ada waktu? Akhirnya, aku menemukan diriku mengetik balasan seperti itu. Kenapa aku membuat pilihan ini? Semua orang di sekitarku menentangnya. Pandangan masyarakat juga tidak akan baik, dan ada banyak masalah realistis lainnya. Tetapi, selama 60 tahun hidupku, ini adalah pertama kalinya aku merasakan debaran seperti ini. Rasanya terlalu sayang untuk melepaskannya. Bagaimana kalau besok jam 3 sore di kafe depan rumah sakit? Membaca balasan dari Pak Budi. Jantungku berdebar. Besok, kami akan bertemu bukan lagi sebagai pasien dan perawat, tetapi sebagai seorang pria dan seorang wanita. Aku merasa takut sekaligus bersemangat. Aku tidak pernah menyangka akan merasakan perasaan seperti ini. Menurut Anda, apa yang harus saya lakukan? Haruskah aku mengikuti perasaan ini meskipun harus menghadapi pertentangan dan prasangka sosial? Atau haruskah aku berpikir realistis dan mengakhirinya di sini? Jujur, aku masih belum yakin. Tapi satu hal yang pasti, besok saat aku bertemu Pak Budi, sepertinya akan ada momen yang menentukan apa yang akan terjadi pada kami. Pukul 3 sore, di kafe depan rumah sakit, aku mematut diri di depan cermin, merapikan penampilanku. Aku berdandan lebih dari biasanya, tetapi tetap saja terasa canggung. Rasanya sudah lama sekali aku tidak pergi berkencan dengan seorang pria di usia 60 tahun ini. Saat aku membuka pintu kafe, Pak Budi sudah menungguku di sana. Bukan lagi dengan pakaian pasien, melainkan kemeja rapi dan celana bahan yang membuatnya terlihat jauh lebih baik dari yang kubayangkan. Anda sudah datang lebih awal, ya? Saya ingin datang lebih dulu untuk menunggu Bu Dewi. Ucapannya membuat wajahku sedikit memanas. Mau minum apa? Biar saya yang pesan. Es americano saha. Saya juga sama. Sementara dia memesan di konter, aku memilih tempat duduk di sudut yang tenang. Situasi ini terasa canggung sekaligus mendebarkan. Duduk berdua dengan seorang pria di kafe. Bu Dewi, terima kasih sudah meluangkan waktu hari ini. Ucap Pak Budi dengan sopan sambil membawa kopi kami. Tidak apa-apa, saya juga ada yang ingin saya tanyakan. Apa yang membuat Anda penasaran? Bagaimana kabar Anda setelah pulang dari rumah sakit? Biasa saja. Bekerja, pulang, tapi rasanya lebih sepi daripada saat di rumah sakit. Sepi, katanya. Dia begitu jujur. Pekerjaan di lokasi konstruksi pasti sangat berat, ya? Tentu saja, usia saya juga sudah tidak muda lagi. Tapi saya tidak bisa melakukan pekerjaan lain. Suaranya terdengar getir.
Dulu kan Anda punya perusahaan interior. Tidak ada niat untuk memulainya lagi. Di usiaku sekarang, tanpa modal dan semua koneksi sudah terputus. Raut wajahnya menjadi muram. Krisis moneter benar-benar mengubah hidup banyak orang. Tapi kan Anda punya pengalaman dan keahlian. Pengalaman memang ada, tapi zaman sekarang semuanya sudah berbeda. Harus bisa komputer, harus tahu gaya yang disukai anak muda. Anda kan bisa belajar lagi. Belajar lagi di usia 55. Usia itu hanya alasan. Kalau ada kemauan, kapanpun bisa. Mendengar ucapanku, dia menatapku lekat. Bu Dewi orangnya sangat positif. Ya, selama 30 tahun bekerja di rumah sakit, saya sudah melihat banyak orang. Saya bisa melihat dengan jelas perbedaan antara orang yang menyerah dan orang yang terus berusaha. Menurut Bu Dewi, saya orang yang seperti apa? Pertanyaan mendadak itu membuatku bingung. Awalnya, saya pikir Anda adalah orang yang sudah menyerah. Kalau sekarang, saya pikir Anda adalah orang yang bisa memulai lagi. Matanya berbinar. Benarkah? Ya, saya yakin. Kenapa? Apa dasarnya? Anda lihat sendiri di rumah sakit kan? Awalnya Anda begitu kasar, tapi kemudian Anda berubah total. Itu bukti bahwa Anda adalah orang yang bisa berubah. Saat itu, saya berubah karena Bu Dewi. Karena saya, maksudnya, setelah bertemu dengan Bu Dewi, saya merasa ingin hidup lagi. Suaranya begitu tulus. Pak Budi, benarkah? Sudah lama saya hanya menjalani hidup seadanya. Tapi setelah berbicara dengan Bu Dewi, ada sesuatu yang berubah. Jantungku mulai berdebar kencang. Aku tidak menyangka akan mendengar pengakuan seperti ini. Saya juga merasakan hal yang sama. Benarkah? Selama hidup sendiri, ini adalah perasaan yang pertama kali saya rasakan. Memikirkan seseorang sampai seperti ini. Sulit untuk menyelesaikan kalimatku. Bu Dewi, bolehkah saya jujur? Ya, saya menyukai Bu Dewi. Menyukaiku? Di usiaku yang ke-60, mendengar pengakuan seperti ini. Jantungku terasa mau meledak. Usia saya lebih tua dari Anda. Status sosial kita berbeda. Itu semua tidak penting. Apa pentingnya usia? Kita hanya beda 5 tahun. Tapi orang-orang di sekitar kita. Saya tidak peduli apa kata orang. Yang terpenting adalah perasaan kita. Kan? Ucapannya ada benarnya. Tetapi kenyataan tidak sesederhana itu. Pak Budi, coba kita pikirkan kenyataannya. Saya punya uang, pensiun, tabungan, sementara Anda bekerja sebagai kuli bangunan. Perbedaan ini bisa menjadi masalah. Apakah Anda pikir itu masalah? Bagi saya tidak, tapi orang lain akan melihatnya seperti itu. Bu Dewi, dia meraih tanganku dengan lembut. Di kafe ini, dengan tatapan orang lain. Apakah Anda akan melepaskan kebahagiaan hanya karena itu? Kebahagiaan? Apa Anda yakin? Saya yakin. Bersama dengan Bu Dewi, saya merasa sangat bahagia. Tatapannya begitu tulus. Saya juga merasa nyaman saat bersama Anda. Tapi, rasanya terlalu cepat. Kita masih banyak tidak tahu tentang satu sama lain. Kalau begitu, kita bisa saling mengenal pelan-pelan. Apakah itu mudah? Mungkin tidak mudah, tapi kita bisa berusaha, kan? Saat itu, pintu kafe terbuka dan seorang rekan perawatku masuk. Dia terlihat kaget melihat kami berdua. Ah, selamat sore Ibu Kepala. Rina, selamat sore. Rina menatap Pak Budi dengan tatapan penuh arti. Saya permisi dulu. Rina bergegas keluar. Dan aku yakin, besok gosip ini akan menyebar ke seluruh rumah sakit. Bu Dewi, Anda tidak apa-apa? Raut wajah Anda terlihat tidak baik. Ah, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya aku tidak baik-baik saja. Sudah ada yang memergoki kami. Apakah Anda khawatir karena orang tadi? Sedikit. Maafkan saya. Ini semua karena saya. Ini bukan salah Anda. Lagi pula suatu saat nanti. Bu Dewi, apakah hubungan kita ini adalah sesuatu yang harus disembunyikan? Bukan. Tetapi, hatiku masih terasa rumit. Ini benar-benar masalah yang sulit. Di satu sisi, hatiku ingin melanjutkan hubungan ini. Tetapi di sisi lain, secara realistis ada banyak hal yang harus kukhawatirkan. Bu Dewi, sepertinya saya membebani Anda. Bukan begitu. Lalu apa? Saya hanya butuh sedikit waktu lagi. Waktu untuk berpikir. Raut wajahnya terlihat kecewa. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan?
Saya tidak tahu. Mungkin beberapa hari atau beberapa minggu. Baiklah, saya akan menunggu. Benarkah? Ya, saya akan menunggu sampai Bu Dewi membuat keputusan. Kata-kata yang menenangkan. Tapi, apakah dia benar-benar akan menunggu? Biasanya, pria hanya berkata begitu, lalu cepat menyerah. Bu Dewi, tapi tolong janjikan satu hal. Apa itu? Tolong jangan menghindar sepenuhnya. Izinkan saya sesekali menghubungi Anda. Sepertinya, itu tidak masalah. Terima kasih. Dia tersenyum. Sepertinya dia belum menyerah. Saat kami keluar dari kafe, dia berkata, Bu Dewi, terima kasih banyak untuk hari ini. Saya sangat senang bisa meluangkan waktu seperti ini. Saya juga senang. Sangat senang, tapi sekaligus rumit. Kalau begitu, saya boleh menghubungi Anda lagi, kan? Ya, tapi jangan terlalu sering. Baiklah, saya akan berhati-hati. Dalam perjalanan pulang, aku terus berpikir, apa yang harus kulakukan? Hatiku ingin bersama Pak Budi, tetapi secara realistis, ada begitu banyak hal yang harus dipertimbangkan. Jika Anda di posisiku, apa yang akan Anda lakukan? Cinta yang kutemukan di usia 60 tahun. Apakah layak dipertahankan meskipun harus menghadapi pertentangan dan prasangka sosial? Atau pilihan bijak adalah menyerah dan berpikir realistis? Malam itu sebelum tidur sebuah pesan masuk. Hari ini saya sangat bahagia. Semoga mimpi indah, Budi. Kapan terakhir kali aku menerima pesan seperti ini? Usia 20-an, 30-an, atau mungkin ini pertama kalinya di usiaku yang ke-60. Menerima pesan seperti ini ternyata bisa membuatku berdebar. Saya juga senang. Selamat tidur. Setelah membalas pesan itu, aku membenamkan wajahku ke bantal. Apa yang sedang kulakukan? Tapi satu hal yang pasti, perasaan ini terlalu berharga untuk kulepaskan. Anda juga berpikir begitu kan? Perasaan tulus yang ditemukan di usia senja bisa jadi lebih berharga. Pilihan apa yang akan kuambil? Aku masih belum tahu. Tapi karena Pak Budi bilang akan menunggu, aku akan mengambil sedikit waktu lagi untuk berpikir. Apakah cinta ini benar-benar mungkin? Seminggu telah berlalu sejak pertemuan kami di kafe. Selama itu, Pak Budi mengirimiku pesan setiap hari, tetapi aku hanya membalasnya dengan singkat. Aku butuh waktu untuk berpikir, jadi aku merasa tidak seharusnya terlalu aktif. Namun jujur, setiap kali aku menemukan diriku menunggu pesannya, aku merasa bingung. Apakah perasaan ini benar? Namun sore ini, terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ibu kepala, ada pasien darurat masuk. Telepon dari UGD berdering, dan ternyata pasien itu adalah Pak Budi. Dia jatuh di lokasi konstruksi. Meskipun sadar, kepalanya terluka cukup parah. Aku bergegas ke UGD, dan hatiku mencelos melihat Pak Budi terbaring di brangkar. Pak Budi, apa yang terjadi? Bu Dewi, Anda datang? Suaranya lemah. Ada luka besar di dahinya, dan sepertinya dia kehilangan banyak darah. Kesadarannya baik, tapi kita perlu melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Untuk sementara, harus dirawat inap. Mendengar perkataan dokter, aku merasa sedikit lega. Tapi kenapa kecelakaan ini harus terjadi? Pak Budi kembali dirawat di kamar 307, dan perasaan campur aduk kembali menyelimutiku. Bu Dewi, saya kembali lagi ke sini. Dasar bodoh, kan sudah saya bilang untuk berhati-hati. Maaf, sudah membuat Anda khawatir. Sekarang bukan waktunya khawatir. Kita tunggu hasil pemeriksaannya dulu. Syukurlah, hasil pemeriksaan tidak menunjukkan adanya masalah serius. Dokter bilang, dia hanya perlu dirawat beberapa hari untuk observasi. Artinya, aku bisa bersamanya beberapa hari lagi. Aneh sekali aku berpikir seperti ini. Pasien terluka, tapi aku malah senang. Malam harinya, saat aku mengunjunginya, Pak Budi sedang menatap keluar jendela. Bagaimana keadaan Anda? Sudah lebih baik? Ya, sudah jauh lebih baik. Apalagi setelah Bu Dewi datang. Lagi-lagi dia berkata seperti itu. Kepalanya tidak sakit, sedikit, tapi masih bisa ditahan. Mau saya ambilkan obat pereda nyeri? Tidak usah, tidak apa-apa. Tapi dari raut wajahnya, sepertinya dia tidak baik-baik saja. Jangan bohong. Sakit sekali kan? Hanya sedikit. Saya ambilkan obat. Aku mengambilkan obat dan segelas air untuknya. Melihatnya kesakitan sambil memegangi kepalanya membuat hatiku ikut sakit. Sangat sakit, ya? Sedikit pusing. Berbaring dan istirahatlah.
Aku membantunya berbaring dan meletakkan tanganku di dahinya. Tidak demam, tetapi sepertinya akan lebih baik jika dikompres air dingin. Saya ambilkan kompres ya, Bu Dewi. Ya, terima kasih. Sudah mau melakukan ini semua. Ini sudah tugasku. Tapi sebenarnya bukan. Aku tidak pernah melakukan ini untuk pasien lain. Aku membawakan kompres dingin dan meletakkannya di dahinya. Tiba-tiba dia meraih pergelangan tanganku dengan lembut. Bu Dewi, selama seminggu ini, Anda sudah banyak berpikir, kan? Pertanyaan mendadak itu membuatku bingung. Ya, sudah kupikirkan. Apa yang Anda pikirkan? Banyak hal yang rumit. Bagaimana dengan perasaan Anda terhadap saya? Pertanyaan langsungnya membuatku sulit menjawab. Entahlah, tolong katakan dengan jujur. Tatapannya penuh harap. Bolehkah aku benar-benar jujur? Sepertinya, saya menyukai Anda. Benarkah? Ya, tapi itu saja tidak cukup kan? Apalagi yang dibutuhkan? Masalah realistis, reaksi orang di sekitar kita, banyak sekali. Apakah itu semua lebih penting dari perasaan kita? Tidak bisa dibilang tidak penting. Dia terdiam sejenak, lalu bangkit duduk. Bu Dewi, saya akan jujur pada Anda. Ya, Anda adalah yang pertama bagi saya. Apanya yang pertama? Orang yang begitu saya inginkan. Sudah 15 tahun saya hidup sendiri setelah bercerai. Dan perasaan ini benar-benar baru pertama kali saya rasakan. Suaranya begitu tulus. Pak Budi, Bu Dewi juga bilang punya perasaan istimewa pada saya, kan? Kalau begitu, tidak bisakah kita mencobanya? Menkobah? Menjalin hubungan. Sebagai sepasang kekasih. Sepasang kekasih? Di usiaku yang ke-60 menjadi sepasang kekasih. Aku bahkan tidak pernah membayangkannya. Ini terlalu tiba-tiba. Memang tiba-tiba, tapi di usia kita tidak punya banyak waktu kan? Ucapannya ada benarnya. Kami tidak punya waktu bertahun-tahun untuk berpikir seperti anak muda. Saat itu, tiba-tiba dia menggenggam tanganku dengan kedua tangannya. Bu Dewi, saya akan menunjukkan ketulusan saya. Bagaimana caranya? Dia perlahan bangkit dan mendekat padaku. Wajah kami semakin dekat. Jangan-jangan, dia mau menciumku? Untungnya tidak ada orang di kamar ini. Jantungku berdebar kencang. Pak Budi, Bu Dewi, jangan lari. Tangannya menyentuh pipiku, hangat dan lembut. Sentuhan seperti ini. Sudah 30 tahun aku tidak merasakannya. Ini tidak seharusnya. Kenapa tidak? Ini rumah sakit, saya perawat. Sekarang, kita hanya seorang pria dan seorang wanita. Wajahnya semakin dekat, hingga aku bisa mendengar napasnya, Bu Dewi. Caranya memanggil namaku terdengar berbeda, lebih dalam, dan lebih penuh harap. Dalam situasi seperti ini, apa yang harus kulakukan? Pikiranku berkata tidak, tapi tubuhku tidak bisa bergerak. Saat itu, bibirnya menyentuh dahiku. Bukan ciuman, hanya sentuhan ringan, tetapi seluruh tubuhku terasa bergetar. Bu Dewi, inilah isi hatiku, bisiknya. Pak Budi, Anda tidak perlu menjawab, cukup terima saja perasaanku. Lalu dia perlahan menjauh. Apa yang baru saja terjadi? Selama 60 tahun hidupku, ini adalah pengalaman pertama. Jantungku berdebar, napasku sesak. Saya harus pergi. Bu Dewi, apakah Anda tidak suka? Bukan begitu, hanya saja terlalu tiba-tiba. Maaf, mungkin saya terlalu terburu-buru. Tidak, saya juga tidak membencinya. Kenapa kalimat itu keluar dari mulutku? Wajahnya menjadi cerah. Benarkah? Ya, tapi untuk saat ini, baiklah, saya akan menunggu lebih lama lagi. Saat aku hendak keluar, dia memanggilku lagi. Bu Dewi, ya, terima kasih untuk hari ini. Untuk apa? Karena sudah menerima perasaanku. Dalam perjalanan pulang, aku terus teringat sentuhan tadi. Tangannya, napasnya, kehangatan tubuhnya. Apakah perasaan seperti ini benar-benar mungkin? Saat bercermin, wajahku memerah seperti gadis remaja. Malam itu, sebelum tidur, sebuah pesan masuk. Apakah saya terlalu terburu-buru hari ini? Maaf jika membuat Anda tidak nyaman. Tapi perasaan saya tulus. Budi, saya tidak merasa tidak nyaman. Saya juga terkejut, tapi tidak buruk. Setelah membalas pesan itu, aku membenamkan wajahku ke bantal. Apakah aku benar-benar mengirim pesan seperti itu? Tapi aku tidak menyesal.
Justru aku ingin lebih jujur. Apakah besok kita bisa bertemu lagi? Pesan dari Pak Budi datang lagi. Tentu saja harus bertemu. Anda kan pasien saya. Bukan sebagai pasien, tapi dalam arti lain. Itu, kita lihat besok saja. Apakah aku aneh? Merasakan debaran seperti ini? Apakah normal? Atau karena aku terlalu kesepian? Tapi satu hal yang pasti, saat bersama Pak Budi, aku merasa sangat bahagia. Rasanya terlalu sayang untuk melepaskan perasaan ini. Apa yang akan terjadi besok? Apakah kami akan menjadi lebih dekat? Atau justru semakin rumit? Aku masih belum tahu. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak ingin lagi menyembunyikan perasaan ini. Anda juga berpikir begitu kan? Seseorang yang ditemukan di usia senja bisa jadi lebih berharga. Seminggu kemudian, Pak Budi pulih sepenuhnya dan diperbolehkan pulang. Kali ini, benar-benar kepulangan yang terakhir. Hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada masalah, dan lukanya pun sudah sembuh total. Kali ini, tolong benar-benar berhati-hati. Jangan sampai terluka lagi. Iya baik, karena Bu Dewi yang khawatir, saya akan sangat berhati-hati. Saat membantunya mengurus administrasi kepulangan, aku merasakan perasaan aneh. Senang sekaligus sedih. Mulai sekarang, aku benar-benar tidak bisa bertemu dengannya setiap hari. Bu Dewi, kita masih bisa terus berkomunikasi kan? Tentu saja. Kalau begitu, sesekali bertemu juga boleh kan? Itu, kita lihat nanti. Masih sulit bagiku untuk memberikan kepastian. Masih banyak perasaan yang belum tertata. Baiklah, saya tidak akan memaksa. Melihatnya berjalan keluar dari kamar sambil membawa tasnya, aku merasa sangat sedih. Kapan kami bisa bertemu lagi? Sejak hari itu, kami mulai saling bertukar pesan. Sudah sampai di rumah dengan selamat. Semoga harimu menyenangkan hari ini. Budi, syukurlah. Istirahat yang baik di rumah. Bu Dewi, kapan pulang kerja? Sebentar lagi. Kalau sudah di rumah, biasanya melakukan apa? Percakapan sehari-hari seperti ini mulai mengalir. Awalnya canggung, tapi lama-kelamaan menjadi lebih alami. Setiap pagi, kami saling menyapa selamat pagi, dan setiap malam selamat beristirahat. Rutinitas seperti ini benar-benar baru bagiku yang sudah 30 tahun hidup sendiri. Namun, masalah mulai muncul. Dewi, akhir-akhir ini kamu sering sekali melihat ponsel. Ani menatapku dengan curiga. Masa sih? Bukan masa lagi, tapi memang begitu. Setiap ada pesan masuk, kamu tersenyum sendiri. Benar-benar seperti orang yang sedang jatuh cinta. Sepertinya aku ketahuan. Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa bagaimana? Jangan-jangan. Pasien itu? Pasien mana? Pasien kamar 307 itu. Yang kuli bangunan. Aku terkejut mendengar ucapan Ani. Kenapa tiba-tiba membahas dia? Melihat tingkah lakumu akhir-akhir ini, sudah jelas. Kamu sedang berkomunikasi dengannya, kan? Sahabat 20 tahun memang tahu segalanya. Iya, kami memang berkomunikasi. Benarkah? Dewi, kamu benar-benar pacaran dengannya? Bukan pacaran, lebih tepatnya hanya saling berkomunikasi. Hanya berkomunikasi bagaimana? Raut wajahmu akhir-akhir ini benar-benar seperti orang yang sedang jatuh cinta. Wajahku memerah mendengar ucapan Ani. Apakah terlihat sejelas itu? Ani, kamu berlebihan. Bukan berlebihan, tapi memang begitu. Kemarin saat makan siang, kamu tertawa sendiri sambil melihat pesan. Pesan apa sih yang membuatmu tertawa seperti itu? Benar-benar ketahuan. Kemarin Pak Budi mengirim pesan. Cuaca hari ini cerah sekali, jadi semakin teringat pada Bu Dewi. Pesan itu memang membuatku tersenyum. Ani, apakah aneh? Apanya? Merasakan perasaan seperti ini? Apa anehnya? Tentu saja boleh jatuh cinta. Perkataan Ani membuatku lega. Tapi Dewi, orangnya bagaimana? Kamu sudah bertemu dengannya? Iya, sudah sekali minum kopi bersama. Bagaimana orangnya? Ternyata lebih baik dari yang kubayangkan. Sepertinya dia tulus dan benar-benar menyukaiku. Kalau begitu, baguslah. Di usia senja, bertemu dengan orang yang tulus itu yang terpenting. Dukungan dari Ani membuat hatiku sedikit lebih tenang. Namun, beberapa hari kemudian, masalah lain muncul. Bu Dewi, Anda dipanggil oleh direktur. Direktur? Ada apa ya? Aku berjalan ke ruang direktur dengan cemas. Bu Dewi, silakan duduk. Raut wajah direktur terlihat serius. Ada apa ya, Pak? Ada pembicaraan mengenai hubungan pribadi Anda dengan pasien. Apakah itu benar?
Gosip ini ternyata sampai ke telinga direktur. Hubungan pribadi sepertinya tidak sampai sejauh itu. Bu Dewi, tolong katakan dengan jujur. Anda adalah seorang veteran dengan pengalaman 30 tahun. Anda pasti tahu apa masalahnya. Ya, saya mengerti. Lalu bagaimana sebenarnya? Setelah pasien pulang, kami sesekali berkomunikasi. Hanya berkomunikasi? Ya, hanya itu. Itu bukan kebohongan. Sampai saat ini, kami memang hanya berkomunikasi. Bu Dewi, masa pensiun Anda tidak lama lagi. Jangan sampai ada omongan yang tidak baik. Tolong berhati-hati. Baik Pak, saya mengerti. Keluar dari ruang direktur, aku menghela napas. Haruskah hubungan ini dijalani dengan begitu hati-hati? Jika di rumah sakit saja aku harus terus waspada seperti ini, apakah hubungan ini layak dilanjutkan? Keesokan paginya, pesan yang berbeda datang dari Pak Budi. Bu Dewi, jika ada waktu, bisakah kita bertemu? Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Hal penting, firasatku menjadi tidak enak. Pembicaraan apa ya? Saya ingin membicarakannya saat kita bertemu. Kapan? Kapanpun Bu Dewi ada waktu. Akhirnya, kami memutuskan untuk bertemu malam itu. Apa yang ingin dia bicarakan? Jangan-jangan dia ingin mengakhiri hubungan ini, atau justru ingin melanjutkannya ke jenjang yang lebih serius? Saat kami bertemu di kafe, raut wajah Pak Budi terlihat lebih serius dari biasanya. Bu Dewi, akhir-akhir ini Anda pasti kesulitan karena saya. Ya? Ternyata dia sudah tahu. Apa maksud Anda? Gosip di rumah sakit. Dipanggil oleh atasan. Saya tahu semuanya. Bagaimana Anda bisa tahu? Dari raut wajah Bu Dewi, saya bisa melihatnya. Anda terlihat sangat tertekan. Ternyata semuanya terbaca di wajahku. Memang sedikit. Maafkan saya. Mungkin saya terlalu terburu-buru. Ini bukan salah Anda. Bukan, ini salah saya. Seharusnya saya lebih memikirkan posisi Bu Dewi. Suaranya penuh penyesalan. Lalu, apa yang ingin Anda lakukan? Saya ingin melakukan apapun yang membuat Bu Dewi nyaman. Nyaman? Seandainya saya meminta kita mengakhiri hubungan ini, bagaimana? Saya akan melakukannya. Jawabannya yang begitu mudah justru membuatku kecewa. Benarkah? Saya tidak bisa terus memaksa jika itu membuat Bu Dewi kesulitan. Jadi, Anda menyerah? Bukan menyerah, tapi ini demi kebaikan Bu Dewi. Aneh. Dia bilang akan mengakhirinya jika aku mau. Tapi kenapa aku justru merasa semakin sedih? Kalau Anda sendiri, maunya bagaimana? Saya? Dia ragu sejenak. Saya ingin terus bersama Bu Dewi. Tapi melihat Anda kesulitan, sepertinya saya terlalu egois. Suaranya begitu tulus. Jika Anda di posisiku, apa yang akan Anda lakukan? Haruskah aku melepaskan orang yang begitu pengertian ini? Atau haruskah aku mengabaikan pandangan orang lain dan mempertahankan hubungan ini? Pak Budi, ya, beri saya sedikit waktu lagi. Waktu? Saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan benar. Bagaimana caranya? Saya belum tahu, tapi saya tidak ingin mengambil keputusan dengan terburu-buru. Raut wajahnya sedikit cerah. Kalau begitu, bolehkah saya menunggu? Ya, tolong tunggu sedikit lagi. Baiklah, saya akan menunggu selama apapun. Dalam perjalanan pulang, aku terus berpikir, apa yang harus kulakukan? Hatiku ingin bersama Pak Budi, tetapi secara realistis, ada begitu banyak rintangan. Malam itu, sebelum tidur, sebuah pesan masuk. Terima kasih sudah mau berbicara hari ini. Karena saya sudah berjanji akan menunggu, silakan berpikir dengan tenang. Semoga mimpi indah, Budi. Haruskah aku melepaskan orang seperti ini? Orang yang membuatku merasakan perasaan ini setelah 60 tahun hidup, haruskah aku benar-benar melepaskannya? Menurut Anda, apa yang harus saya pilih? Cinta atau kenyataan? Jujur, aku masih belum tahu jawabannya. Tapi satu hal yang pasti, kegelisahan ini sendiri juga merupakan sebuah kebahagiaan. Karena aku bisa merasakan kegelisahan seperti ini. Pilihan apa yang akan kuambil? 2 minggu telah berlalu sejak saat itu. Komunikasi kami sedikit berkurang. Pesan yang tadinya setiap hari, kini menjadi 2 hari sekali. Ajakannya untuk bertemu juga kutolak dengan halus. Aku butuh waktu untuk berpikir. Namun jujur, semakin jarang berkomunikasi, aku justru semakin merindukannya. Menunggu pesannya yang tak kunjung datang, semakin sering memikirkannya.
Apakah ini pilihan yang tepat pada suatu Jumat sore saat aku sedang berpikir seperti itu? Ibu kepala, ada pasien darurat masuk. Telepon dari UGD berdering. Pasien apa? Pria, 50, An. Jatuh dari lokasi konstruksi. Tidak sadarkan diri. Jatuh dari lokasi konstruksi? Jantungku mencelos. Jangan-jangan. Pak Budi, pikiranku seketika kosong. Kakiku lemas dan jantungku terasa mau meledak. Ibu kepala, Anda tidak apa-apa? Ah, ya, saya baik-baik saja. Saya ke sana sekarang. Sambil berlari ke UGD, berbagai macam pikiran berkecamuk di kepalaku. Kumohon, jangan sampai terjadi apa-apa. Kenapa aku begitu takut? Kenapa hatiku begitu sakit? Saat aku membuka pintu UGD dan melihat pasien yang terbaring di brangkar, ternyata orang lain. Ah, maaf. Saya kira orang yang saya kenal. Perawat di sana menatapku dengan aneh. Anda tidak apa-apa. Wajah Anda pucat sekali. Ya, tidak apa-apa. Tapi sebenarnya aku tidak baik-baik saja. Rasa takut dan putus asa saat mengira terjadi sesuatu pada Pak Budi masih mencekam hatiku. Aku berjalan ke ruang istirahat dan duduk. Tanganku gemetar. Kenapa aku gemetar seperti ini? Ani menghampiriku. Dewi, ada apa? Kenapa wajahmu seperti itu? Tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa bagaimana? Kamu gemetaran begitu. Ada apa? Hanya kaget saja. Kaget kenapa? Bagaimana aku harus menjelaskannya? Tadi ada pasien masuk UGD. Kukira orang yang kukenal. Oh, pasien itu? Tapi kenapa kamu sampai sekaget ini? Aku terdiam. Pada saat itulah aku sadar betapa aku sangat mencintai Pak Budi. Ani, aku harus bagaimana? Apanya? Sepertinya aku benar-benar mencintainya. Ani tersenyum. Baru sadar sekarang? Iya, Dewi. Semua orang juga sudah tahu. Hanya kamu saja yang tidak sadar. Semua orang sudah tahu? Benarkah? Raut wajahmu akhir-akhir ini benar-benar seperti orang yang sedang jatuh cinta. Apakah terlihat sejelas itu? Sangat jelas. Tapi kenapa kamu terus menghindarinya? Katanya suka. Karena rumit. Apanya yang rumit? Suka, ya, temui. Pacaran. Selesai kan? Usiaku, pandangan orang. Dewi, ucap Ani dengan serius. Sekarang umurmu berapa? 60. Benar, 60. Kira-kira berapa tahun lagi kamu akan hidup? Entahlah, 20 tahun, 30 tahun. Selama 20,30 tahun itu, kamu mau hidup sendiri atau bersama dengan orang yang kamu cintai? Perkataan Ani menusuk hatiku. Apa pentingnya pandangan orang lain? Yang penting kan aku bahagia. Nikmati saya hidupmu. Tapi apalagi tadi, saat kamu mengira dia terluka, bagaimana perasaanmu? Perasaanku saat itu, rasanya dunia runtuh. Semuanya gelap. Aku takut, sangat takut. Nah, itu jawabannya. Artinya kamu tidak bisa hidup tanpanya. Benar, perkataan Ani benar. Sepertinya aku benar-benar tidak bisa hidup tanpa Pak Budi. Ani, aku harus bagaimana? Tentu saja temui dia. Sekarang juga. Sekarang? Iya. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Mau menunda-nunda lagi dengan alasan lain? Perkataan Ani membulatkan tekadku. Baiklah, aku akan menemuinya. Nanti setelah jam kerja selesai, aku akan pergi. Kenapa harus menunggu? Pergi sekarang. Tapi pekerjaan biar aku yang urus. Cepat pergi. Ani mendorong punggungku. Bolehkah aku pergi sekarang? Tapi aku tidak ingin ragu lagi. Aku tidak mau merasakan ketakutan seperti tadi lagi. Aku pergi ke kamar kos tempat Pak Budi tinggal. Dulu dia pernah memberitahuku alamatnya. Jantungku berdebar. Bolehkah aku datang tiba-tiba seperti ini? Setelah ragu-ragu di depan pintu, akhirnya aku menekan bel. Siapa? Suara Pak Budi. Suara yang sehat dan baik-baik saja. Syukurlah. Saya, Dewi. Bu Dewi? Pintu terbuka dan Pak Budi muncul. Melihatnya baik-baik saja, aku sangat ingin memeluknya. Bu Dewi, ada apa tiba-tiba kemari? Silakan masuk. Kamar kosnya sempit, tapi tertata rapi. Silakan duduk. Mau minum teh? Tidak usah, tidak apa-apa. Tapi kata-kata sulit keluar dari mulutku. Aku harus bilang apa? Bu Dewi, ada apa? Kenapa tiba-tiba datang? Wajah Anda juga terlihat tidak baik. Pak Budi. Ya, hari ini di rumah sakit.
ada pasien dari lokasi konstruksi yang masuk. Oh ya, orang dari konstruksi? Iya, karena kecelakaan di lokasi konstruksi, saya kira itu Anda. Saat berbicara, tenggorokanku tercekat. Bu Dewi, saat itu saya sangat takut. Air mataku mulai mengalir. Aku tidak pernah menyangka akan menangis seperti ini. Membayangkan terjadi sesuatu pada Pak Budi, rasanya aku tidak sanggup. Pak Budi duduk di sampingku dan berkata dengan lembut, Bu Dewi, saat itulah saya sadar betapa saya sangat mencintai Anda. Benarkah? Ya, saya tidak mau lagi menyembunyikannya. Pak Budi meraih tanganku. Bu Dewi, saya juga sama. Akhir-akhir ini, saat Anda menghindar, saya sangat tersiksa. Maafkan saya, mungkin saya terlalu pengecut. Tidak apa-apa, karena sekarang Bu Dewi sudah datang. Kami saling bertatapan dalam diam. Momen ini terasa begitu berharga. Pak Budi, ya, kita benar-benar pacaran ya? Benarkah? Ya, apapun kata orang, saya ingin bersama dengan Anda. Wajahnya menjadi cerah. Bu Dewi, terima kasih banyak sudah mau mengatakan ini. Saya yang seharusnya berterima kasih, sudah mau menunggu. Sejak hari itu, hubungan kami yang sesungguhnya dimulai. Kami memutuskan untuk tidak lagi bersembunyi. Kami akan mencintai dengan terang-terangan. Tentu saja, masih banyak omongan di sekitar kami. Umur 60 tahun pacaran? Pikirkan kenyataannya. Tapi kami tidak peduli. Karena kami telah menemukan cinta sejati. Seminggu kemudian, Pak Budi memberikan proposal istimewa. Bu Dewi, saya berencana untuk memulai lagi pekerjaan interior. Benarkah? Iya, ada kenalan lama yang menghubungiku. Untuk sementara, saya akan bekerja sebagai staf dulu. Itu bagus sekali. Seperti yang Bu Dewi katakan, usia itu hanya alasan. Jika ada kemauan, kapanpun bisa. Anda sudah mengambil keputusan yang tepat. Bu Dewi yang memberiku keberanian. Mulai sekarang, saya ingin hidup dengan lebih percaya diri. Aku sangat senang. Sepertinya Pak Budi telah menemukan kembali mimpinya. Dan, ya, nanti setelah Bu Dewi pensiun, maukah membuka toko kecil bersama saya? Toko? Iya. Bu Dewi punya pengalaman 30 tahun. Pasti pandai melayani orang. Saya punya keahlian. Kalau kita bersama, pasti bisa berhasil. Membuka toko bersama? Aku tidak pernah membayangkannya, tapi rasanya mendebarkan. Sepertinya ide yang bagus. Benarkah? Ya. Mari kita coba bersama. Malam itu, sebelum tidur, aku berpikir, sungguh ajaib. Siapa sangka di usiaku yang ke-60, hal seperti ini bisa terjadi. Cinta baru, mimpi baru, awal yang baru. Usia memang hanya angka. Yang terpenting adalah hati dan keberanian. Di saat-saat genting, aku menyadari apa yang benar-benar berharga. Bagaimana cara hidup agar tidak menyesal. Sampai sekarang masih banyak omongan di sekitar kami. Tapi kami tidak peduli, karena kami bahagia. Anda juga berpikir begitu, kan? Di usia senja pun, kita masih bisa menemukan cinta baru dan mengejar mimpi baru. Belum terlambat. Entah itu 60 tahun atau 70 tahun, tidak ada kata terlambat untuk menemukan kebahagiaan sejati. Saat ini, bersama dengan Pak Budi, adalah waktu yang paling membahagiakan dalam hidupku. Jika Anda ingin terus mengikuti kisah-kisah mendalam di masa senja, silakan dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan notifikasi, serta berikan like Anda. Setiap klik dari Anda adalah semangat besar bagi kami untuk terus berkarya. Ini adalah hikmah di ujung senja, sebuah cerita tentang cinta yang bersemi kembali, serta kesepian dan keberanian yang bisa kita semua alami.